mau jaksa, mau polisi, dan seterusnya, belajar yang benar. Bahwa orang meninggal ini tidak punya kewajiban dan tanggung jawab pidana. Karena itu kalau orang meninggal dilaporkan, dia nggak bisa bela diri. Belum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi di take berulang-ulang. Nah, biar mungkin suasananya agak mudah landai, saya minum kopi dulu. Nggak biasanya kan ini dilihat seperti ini. Kasus Ferdy Sambo nampaknya makin liar. Dan yang membuat saya kaget, Ferdy Sambo meminta perlindungan kepada lembaga yang notabene itu dilindungi oleh polisi, namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bagaimana kalau seorang polisi meminta perlindungan ke LPSK? Memang dari satu sisi benar, polisi itu sipil, tetapi harus juga tunduk pada hukum sipil. Hukum sipil itu apa? Ya memudahkan saja penyidikan, ya. Jadi saya berharap ya di dalam channel YouTube saya ini, karena banyak memberi kemasukan. Kemarin kita sudah mengangkat tema dan di like, diputar banyak orang tentang pencopotan Kapolres. Ya, memang dari awal kita menghendaki itu. Kemudian pencopotan Kadif Propam, ya, kemudian pencopotan Brigjen J. Indra, ya. Sekarang ini orang jadi bertanya, kalau mereka dicopot, kenapa tidak mencopot juga yang namanya Fadil Imran? Pertanyaannya sangat masuk akal. Jadi yang memberi masukan saya itu beberapa di antaranya itu advokat-advokat senior, dan saya berbahagia sekali. Advokat harus kompak dalam artian mendukung pernyataan Johnson Panjaitan, juga mendukung pernyataan mantan Pangdam Udayana, ya, yang sekarang menjadi advokat, Pak Kamarudin, ya, bahwa kalau polisi saja minta perlindungan LPSK masuk akal juga. Bagaimana kalau pengacara yang mantan tentara itu minta perlindungan AURI, minta perlindungan Angkatan Darat, minta perlindungan Kopassus? Kan jadi runyam ini, ya. Tapi saya tidak akan ke situ. Saya ingin mengatakan bahwa sebuah peristiwa pidana itu saling berurutan. Maka di dalam teori sebab akibat itu ada teori kausalitas sebab akibat. Nah, kita lihat dulu. Sudah 3 hari peristiwa itu, dari Jumat, baru Senin disampaikan ke media. Pak Kombes, ya, Kapolres Metro Jakarta Selatan beralasan ini berbarengan dengan hari raya. Kenapa nggak sekalian berbarengan dengan 17 Agustus gitu pengumumannya, ya. Whatever lah, ya. Lalu dan di dalam proses itu sudah tersebar di mana-mana. Dia datang itu bukan dalam proses penyidikan, karena juga tidak bawa inafis, tidak bawa ini, persis lah seperti yang dibilang oleh pengacara keluarga almarhum Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Huta Barat, ya. Nah, saya ingin sampaikan, kalau Kapolresnya ini sudah dicopot, Kapolres itu bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Kapolda. Dan peristiwa itu bukan hanya channel ini yang menyoroti, hampir semua channel itu menyoroti. Tidak lazim, apapun hubungannya, ketika orang yang dalam pusaran kasus tiba-tiba dirangkul, diberikan semangat, pasti ada apa-apanya. Jadi persis mantan KBS TNI yang mengatakan, tanya saja itu sama Kapolda Metro. Benar. Karena itu kalau penyidiknya ini dilakukan oleh Polres dan Mabes Polri, sementara Polres ini pertanggungjawabannya langsung adalah kepada Kapolda, jadi sangat tidak fair. Kalau Fadil Imran juga tidak dicopot. Jadi kalau memang ingin bersih-bersih, ingin menegakkan integritas, saya berharap sahabat saya Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo
ini untuk mencopot juga. Bagaimana penyidikannya oleh Polres, sementara Polres itu laporannya kepada Polda, Poldanya peluk-pelukan. Berikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendukung polisi. Polisi harus bersih-bersih, karena polisi itu ada 3 kelas. Satu good cop, ya, good cop ini polisi yang baik. Kemudian the bad cop, ini polisi jelek, masih terima suap dan seterusnya, ya. Yang paling bahaya ini the ugly cop, polisi yang merekayasa, ini paling bahaya. Nah, tinggal mana yang mau diketengahkan, good cop, bad cop, atau the ugly cop? Kalau menurut saya the bad cop dan the ugly cop ini yang harus dikorbankan. Institusi polisinya jangan, ya. Dan saya masih percaya Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo ini mampu, ya. Banyak yang mendukung Bapak, karena semua ingin polisi itu menjadi baik, polisi itu dihormati di segala tempat, di segala ruang, dan polisi itu menjadi idaman. Begitu Pak, ya. Lalu sekarang ada satu pertanyaan. Tadi manuver sudah dijalankan oleh Verdi Sambo dengan meminta perlindungan kepada LPSK. Yang menjadi pertanyaan besar di dalam diri saya, bagaimana pengacara dari istrinya Verdi Sambo membuat melaporkan orang yang sudah mati. Bapak, tolong orang yang ahli hukum simak pernyataan saya ini. Subjek hukum itu siapa? Subjek hukum itu adalah orang, kalau perdata, orang yang baru lahir sampai dia dewasa dan hidup. Jadi kalau seseorang meninggal itu tidak bisa menjadi subjek hukum. Itu secara perdata. Artinya kapan seseorang disebut subjek hukum? Saat dia lahir dan sampai dengan dia hidup, sebelum meninggal itu dia disebut subjek hukum. Ketika dia sudah meninggal, statusnya beralih dari subjek hukum menjadi objek hukum. Nah, sekarang di dalam peristiwa pidana, siapa yang masuk subjek hukum? Yang masuk subjek hukum itu adalah orang yang masih hidup dan secara normatif undang-undang memposisikan dia bertanggung jawab secara hukum, itulah disebut subjek hukum. Artinya subjek hukum ini ada yang bisa dimintai pertanggung jawab, ada yang tidak. Yang dikecualikan itu misalkan pasal 44, karena dia terganggu jiwanya, terganggu kecakapannya, dia tidak bisa dimintai pertanggung jawab hukum. Oleh karena itu, saya berharap melalui channel ini saya mengajak, saya bukan orang yang paling pintar di sini, saya mengajak Anda semua yang mengerti hukum, mau jaksa, mau polisi dan seterusnya, belajar yang benar, bahwa orang meninggal ini tidak punya kewajiban dan tanggung jawab pidana. Karena itu kalau orang meninggal dilaporkan, dia nggak bisa bela diri. Artinya apa? Saya menginginkan Bapak Kapolri, ya, khususnya Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo ini untuk membuat peraturan Kapolri. Jangan mengorbankan orang yang sudah meninggal. Tersangka, terdakwa yang dihadirkan di depan sidang itu oleh undang-undang dilindungi, bentuknya apa? Tidak boleh disumpah supaya dia bisa memberikan pengakuan secara bebas. Nah, ini orang yang sudah mati yang oleh undang-undang bukan lagi menjadi subjek hukum, masa dia dilaporkan? Kan tidak fair, dan itu menurut saya wasting time. Jangan sampai masyarakat dikondisikan untuk mempercayai seolah-olah pertanggungjawaban ini ada pada orang yang sudah meninggal dunia. Selesai itu, dia tidak lagi menjadi subjek hukum, dia menjadi objek hukum. Jadi melalui channel ini saya mengajak perkara ini sebenarnya sederhana, ya. Perkara sederhana, ditangani Polsek pun bisa. Menjadi tidak sederhana ketika ada upaya-upaya melakukan rekayasa, ketika ada upaya-upaya menutupi kebenaran, dan akhirnya susah. Karena harus pilih-pilih mana yang dikorbankan, mana yang tidak. Kalau itu demi kebenaran namanya bukan dikorbankan. Pertanggungjawaban di dalam pidana itu nggak ada dikorbankan pertanggungjawaban. Kalau memang etikanya itu dilarang, dia melanggar, dan itu masuk kategori pidana, ya sudah dinonaktifkan. Jadi melalui channel ini, siapapun yang tidak jujur di dalam menyelesaikan kasus terbunuhnya almarhum Brigadir Polisi Nofriansah Yosua Huta Barat, ya saya minta untuk dicopot. Kalau sudah Kapolres dicopot, ya, Kadipropam dicopot, kemudian Brigjen Hendra juga sudah dicopot, ya, maka yang lain yang ada di dalam pusaran ini, dan karena tadi tunduk pada hukum sipil, ya, tunduk pada hukum sipil itu kan artinya dia tidak beda dengan yang lain.
biar khalayak tahu pasal-pasal yang berlaku bagi polisi itu sama juga pasal-pasal yang berlaku bagi masyarakat awam. Artinya tidak ada istimewanya. Yang membedakan mereka ada sidang etik, masyarakat tidak ada sidang etik, cukup panggil polisi, terbukti bawa ke penjara. Kalau di polisi kan ada sidang etik, tetapi kewajiban dan tanggung jawab pidananya seorang anggota polisi itu sama dengan masyarakat sipil. Demikian pencerahan ini, semoga yang sedikit ini membawa manfaat. Sekali lagi, tuntutan dicopotnya Fadil Imran ini bukan karena kebencian, tetapi ini untuk meluruskan kalau anak buahnya yang punya atasan langsung saja berbuat bohong, ya masa atasannya yang peluk-pelukan di saat orang sedang disidik dibiarkan saja, kan tidak benar. Sekian, semoga yang singkat ini membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.